Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Julianti. Saya di sini akan menjelaskan tentang kolaborasi bisnis. Definisi kolaborasi. Kolaborasi adalah strategi di mana dua orang atau lebih entitas bisnis yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya adalah menciptakan sinergi yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan inovasi produk atau layanan. Selanjutnya, peran penting kolaborasi bisnis. Kolaborasi bisnis memiliki peran penting dalam inovasi dan produktivitas. Kolaborasi antar bisnis menghasilkan ide-ide baru dan mengembangkan solusi yang lebih baik. Kolaborasi juga memperluas jangkauan pasar dan membuka peluang untuk mempercepat pertumbuhan bisnis. Dengan berbagai sumber, daya dan keahlian, perusahaan dapat bekerja untuk memecah masalah dan mengoptimalkan efisien operasional. Kolaborasi juga memperkuat hubungan bisnis dan menciptakan lingkungan untuk pertukaran ide dan keahlian berkelanjutan. Tantangan dan peluang. Industri saat ini menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk perubahan teknologi yang cepat dan fluktuasi pasar yang tidak dapat diprediksi. Perubahan teknologi membuat model bisnis menjadi usang dan ketidakpastian pasar mempengaruhi stabilitas bisnis. Dalam konteks ini, kolaborasi bisnis menjadi strategi utama untuk mengatasi tantangan dan meraih peluang. Melalui kolaborasi, perusahaan dapat mengumpulkan mitra dan sumber daya untuk meningkatkan daya asing. Contoh, tantangan. Pasar industri fashion seringkali menghadapi fluktuasi pasar yang signifikan, terutama dipengaruhi oleh perubahan tren konsumen dan faktor ekonomi global. Persaingan yang sangat sengit dan ketidakpastian ekonomi dapat menyebabkan penurunan penjualan dan kestabilan pendapatan. Selanjutnya, peluang. Kolaborasi dalam rantai pasokan tantangan fluktuasi pasar dapat diatasi melalui kolaborasi erat dengan mitra dalam rantai pasokan. Dengan berbagai informasi secara efisien, perusahaan fashion dapat merespon lebih cepat terhadap perubahan tren dan permintaan pasar. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan responsibilitas terhadap perubahan pasar, tetapi juga memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan produksi dan distribusi, mengurangi risiko ketidakstabilan, dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan melalui pemenuhan kebutuhan yang lebih akurat. Strategi bisnis. Yang pertama, menentukan mitra bisnis. Langkah pertama dalam mengembangkan strategi kolaborasi adalah mengidentifikasi mitra bisnis, memilih yang selaras dengan nilai, visi, dan misi perusahaan adalah kunci keberhasilan. Langkah-langkah praktis seperti menilai pengalaman, mengevaluasi sumber daya, dan memeriksa kecocokan budaya itu merupakan landasan penting dalam memilih mitra yang tepat. Penting juga untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dalam memilih mitra, mengintegrasi mitra ke dalam rencana pengembangan perusahaan adalah aspek strategi dan memastikan bahwa kolaborasi tidak hanya berkontribusi pada tujuan saat ini, tapi juga memberikan kontribusi yang berkelanjutan untuk pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya ada keuntungan kolaborasi. Keuntungan kolaborasi di sini ada optimalisasi sumber daya bersama. Optimalisasi sumber daya bersama adalah kolaborasi memberikan peluang untuk mengoptimalkan pengguna sumber daya bersama dengan mitra bisnis. Hal ini termasuk memanfaatkan infrastruktur, teknologi, dan keahlian yang tidak dapat digunakan sendiri. Selanjutnya, efisien biaya dan waktu.
Terintegrasi proses bisnis dengan mitra dan menghasilkan efisiensi biaya yang signifikan. Kolaborasi dapat mengurangi biaya produksi, logistik, dan administrasi serta memperpendek waktu siklus dari konsep hingga peluncuran produk dan layanan. Selanjutnya, peningkatan kinerja. Melalui kolaborasi yang efektif, perusahaan dapat mencapai peningkatan produktivitas dengan memanfaatkan sumber daya dan keahlian tambahan dari mitra. Hal ini dapat mencakup inovasi proses, peningkatan kualitas, atau pengembangan produk baru. Yang terakhir ada skala ekonomi. Melalui kerjasama, perusahaan dapat mencapai skala ekonomi yang sulit dicapai secara individu. Dengan bergabung bersama perusahaan dan mitra bisnis dapat memperoleh akses ke pasar yang lebih besar, menawarkan harga yang lebih kompetitif, dan memenuhi tantangan industri. Studi kasus kolaborasi Nestle dan Starbucks. Hasil dari kerjasama dengan Starbucks, Nestle telah melancarkan Starbucks at Home yang mengandung berbagai produk jenis kopi premium. 2018 kolaborasi ini membawa kepada gadingan 3 jenis nama yang ditemukan: kopi Nescafe, Nespresso, dan Starbucks. Kolaborasi itu menghasilkan sebuah produk kopi larut instan premium Starbucks yang merupakan bagian dari inovasi. Dilansir di laman The Star Malaysia, Selasa, menurut Nestle, jajaran produk baru itu terdiri atas kopi Starbucks dengan berbagai varian. Hal ini termaksud kopi panggang medium dan kopi panggang gelap serta berbagai minuman kopi. Selanjutnya ada strategi pemasaran, meningkatkan visibilitas dan penjualan dengan kolaborasi bisnis. Yang pertama itu pengembangan brand bersama. Melalui kolaborasi, mitra dapat menggabungkan kekuatan brand masing-masing untuk menciptakan identitas bersama yang kuat. Ini tidak hanya meningkatkan kesadaran konsumen, tetapi juga memberikan citra positif terhadap produk atau layanan yang ditawarkan. Yang kedua ada kampanye pemasaran terpadu. Strategi pemasaran bersama melibatkan kampanye terpadu yang mencakup berbagai saluran, mulai dari media sosial, iklan tradisional, hingga promosi penjualan. Kolaborasi menciptakan efek sinergi yang dapat mencapai audiens yang lebih luas. Yang ketiga, penawaran khusus atau diskon. Dalam upaya meningkatkan penjualan, strategi pemasaran bersama dapat mencakup penawaran khusus atau diskon. Ini tidak hanya mendorong pembelian inklusif, tetapi juga memberikan insentif bagi konsumen untuk memilih produk atau layanan dari kolaborasi tersebut. Selanjutnya ada partisipasi dalam acara bersama. Menghadiri acara atau pameran industri sebagai mitra bisnis dapat meningkatkan visibilitas. Dengan bersatu, mitra dapat memamerkan produk atau layanan mereka secara bersamaan, menciptakan kesan yang lebih kuat di mata audiens. Selanjutnya, pentingnya inovasi bersama sebagai strategi untuk menciptakan keunggulan dalam kerangka kolaborasi bisnis. Dalam dinamika kolaborasi bisnis, manajemen konflik dan pencarian solusi bersama memegang peran krusial. Mengakui perbedaan pendapat sebagai langkah pertama, kolaborator perlu membangun komunikasi terbuka dan jujur sebagai dasar untuk menangani konflik. Dengan menerapkan pendekatan pemecahan masalah bersama, mitra dapat mengatasi konflik secara konstruktif dengan mengidentifikasi masalah bersama dan mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Manajemen konflik yang baik bukan hanya mengatasi ketegangan, tetapi juga memperkuat hubungan antara mitra, menciptakan kedewasaan dan kepercayaan yang mendukung keberlangsungan kolaborasi. Selanjutnya ada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial bersama dalam kolaborasi bisnis. Fleksibilitas
dan kemampuan beradaptasi merupakan inti dari kolaborasi bisnis yang baik. Pertama, ketahanan terhadap perusahaan adalah kunci untuk merespon dinamika pasar, teknologi, dan kebutuhan pelanggan yang terus berubah. Selain itu, strategi bersama perlu disesuaikan dengan menilai dan menyesuaikan tujuan kerjasama secara teratur dalam menanggapi perusahaan kondisi eksternal dan internal. Beradaptasi dengan perubahan industri merupakan elemen penting dalam masa transformasi yang cepat yang melibatkan penyesuaian modal bisnis. Teknologi dan pengembangan produk mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan juga melibatkan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi yang memungkinkan mitra untuk merespon dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi secara tiba-tiba. Fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi bukan hanya mekanisme respon tetapi juga fondasi yang memungkinkan mitra untuk tetap relevan dan unggul dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Jadi kesimpulan dari presentasi ini yaitu menjelaskan elemen-elemen kunci dalam membangun kolaborasi bisnis yang baik dan tepat, mulai dari memahami konsep hingga mengukur keberhasilan. Saling percaya, tujuan bersama, dan komunikasi terbuka adalah fondasi yang terpenting. Fleksibel, manajemen konflik yang efektif, dan kemampuan beradaptasi memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan dalam dunia bisnis yang dinamis. Keberlanjutan dan tanggung jawab sosial memperluas pentingnya kolaborasi ke inisiatif yang melampaui interaksi bisnis. Dengan mengukur keberhasilan, pembelajaran yang berkelanjutan, dan evaluasi yang ketat, kolaborasi tidak hanya mencapai tujuan saat ini, tetapi juga memberikan fondasi untuk pertumbuhan jangka panjang. Dengan demikian, kerjasama bisnis yang baik bukan hanya sebuah tujuan, tetapi juga sebuah jalan menuju kemitraan yang kuat dan positif. Thank you, terima kasih.